Daqqaq, Ad-Daqqaq rahimahullah, nama seseorang ya. Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, hakikat dari sabar yaitu tidak memprotes sesuatu yang sudah ditetapkan dalam takdir. Adapun menampakkan musibah yang menimpa selama bukan untuk berkeluh kesah kepada makhluk, maka hal itu tidak meniadakan kesabaran. Maksudnya, kalau kita lagi sakit lalu kita konsultasi pada dokter, itu bukan tidak sabar. Itu salah satu bahan ikhtiar. Yang penting kita terima dulu. Oh, Allah lagi uji saya dengan sakit nih. Kita terima dulu. Dan kita menikmati proses ujian itu sebagaimana kita nikmati kalau nikmat sedang ada. Ya. Sebagaimana kita merasakan nikmatnya makan makanan yang lezat. Di saat kita lapar, kita nikmatin proses lapar itu sampai nanti ikhtiar mencari dan Allah hilangkan rasa lapar tadi. Maka dua-dua ini sama, berimbang dalam kita menikmatinya. Gitu. Menikmati proses ujian itu luar biasa itu. Ya. Luar biasa. Akan membuat orang belajar banyak sekali dari kehidupan dia. Misalnya dia kalau lagi sakit, dia terus merenungi hikmah apa yang bisa saya ambil ya. Oh enak sekali, sekarang kita lagi flu dengan demam misalnya. Atau meriang. Begitu di depan kita ada orang minum air es. Enak benar orang ini. Kita dulu juga begitu. Nah dengan sakit kita bisa jadi tahu nilainya itu kan. Jadi pada saat sehat nanti kita lebih menjaga, kita lebih bersyukur. Memang begitu. Kalau Allah tidak pernah datangkan ujian teman-teman sekalian, kita akan kufur nikmat semuanya. Orang akan kufur gitu. Tapi dengan ujian datang dia jadi belajar. Kalau dia punya Tuhan yang mengatur, dia juga harus kembali kepada Tuhannya. Dia harus bisa melalui dengan baik. Nah, itu poinnya. Tapi kalau orang misalnya menyampaikan kepada semua orang, ada yang sedang menimpa dia, satu kampungnya semua tahu masalah dia. Maka orang ini seperti sedang mengeluhkan Tuhannya. Padahal Allah SWT menguji dia untuk justru meningkatkan derajat dia. Harusnya dia bisa menerima itu. Ya. Ini kurang lebih 3 pendapat ulama ini dinukil dari kitab ya, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim tentang pernyataan mereka berhubungan dengan masalah sabar itu sendiri. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, salah satu ulama di Saudi yang masih hidup, beliau mengatakan kurang lebih terjemahannya, sabar itu secara bahasa atau etimologi adalah menahan diri. Menahan diri. Baik dari keluh kesah lisan, ya, sikap tangan, ya, seperti memukul-mukul badan. Ya. Dan Allah SWT berfirman kepada nabinya yang artinya sabarlah. Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka. Maksudnya adalah tahanlah dirimu untuk tetap bersama mereka. Adapun di dalam istilah syariat atau terminologinya, sabar adalah menahan diri di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk meninggalkan kedurhakaan atau kemaksiatan kepada Allah. Jadi ini memang penjelasan para ulama gamblang atau gamblang sekali tentang masalah sabar ini. Ibnu Rajab menjelaskan sabar itu memang ada tingkatan-tingkatan juga ya, dan ada ragamnya. Beliau mengatakan sabar ya, yang dipuji ada beberapa macam. Yang pertama sabar di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi untuk azan, sholat, gitu kan, duduk di majelis ilmu seperti ini, lowongin waktu pergi haji dan umroh misalnya, apa saja, bangun tengah malam sholat, ya, itu butuh kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang kita butuh sabar untuk melakukannya. Kemudian yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap orang di antara kita pasti punya peluang untuk berbuat dosa. Tapi pada saat peluangnya datang, dia bersabar. Jangan dia iakan. Diajak untuk menipu, diajak untuk berzina, diajak untuk ini dan itu dia tolak, dia sabar. Nah. Kemudian, sabar dalam menanggung takdir yang terasa menyakitkan. Nah, ini juga bagian daripada sabar itu sendiri. Karena umumnya ujian tidak menyenangkan. Orang sakit misalnya, ya, orang diganggu orang lain. Nah. Memang tidak nyaman, tapi sedang terjadi. Solusi terbaik adalah sabar. Terima itu sebagai ujian dari Allah, kemudian ikhtiar cari jalan keluar. Ya. Nabi SAW dicaci maki oleh orang-orang munafik selain orang-orang kafir pada saat itu. Dan bahkan setelah pembebasan kota Mekah, setelah menguasai kota Madinah, Nabi SAW masih diganggu. Sampai menjelang wafat pun Nabi SAW masih diganggu oleh orang-orang munafik. Itu banyak sekali. Ya. Kisah-kisah yang berhubungan dengan masalah ini. Apa yang Nabi sampaikan, orang munafik mengatakan Muhammad ini ngawur. Masa ngomong gitu, masa bilang begini. Begitu-begitu. Yang tidak sopan kepada Nabi SAW.
Sementara para sahabat Nabi Ridwanul Alim yang betul-betul mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, menatap wajah Nabi saja mereka tidak berani. Bahkan digambarkan ya, oleh beberapa tokoh Quraisy. Seingat saya namanya Urwah bin Mas'ud. Dia adalah dutanya Quraisy. Dia mengatakan, wahai Quraisy, saya telah mendatangi Kaisar Romawi, Kisra Persia, Najasyi di Ethiopia. Tapi saya belum pernah melihat ada orang-orang yang menghormati pimpinan mereka sebagaimana para sahabat Muhammad menghormati Muhammad. Jadi mereka bahkan tidak berani memandang wajahnya. Pada saat jalan mereka mendahulukannya. Dan kalau jalan di bawah terik matahari mereka menaunginya. Bahkan kalau Muhammad berwudu dan mengeluarkan riaknya, habis kumur-kumur mereka memperebutkan dan menggosok di badannya. Tapi ini Nabi SAW. Ya. Ini Nabi, bukan riak saya, bukan riak siapapun. Ini Nabi SAW. Jangan dipukul rata. Nggak boleh. Kalau kita hidup di masa Nabi SAW, kita bisa tabarruk mengambil dari Nabi SAW. Tapi para sahabat begitu, saking memuliakannya baginda Nabi SAW. Gitu kan. Ini orang-orang beriman memang menghormati Nabi SAW. Tapi orang-orang yang munafik tidak seperti itu. Ya. Jadi kita harus sabar juga. Yang ketiga dengan ujian yang datang. Memang menyakitkan dalam ujian harian. Ya. Dan ini adalah lazim terjadi. Siapa di antara kita yang tidak pernah sakit? Siapa di antara kita yang tidak pernah ditipu? Siapa di antara kita yang tidak pernah digibah? Yang tidak pernah difitnah? Siapa di antara kita yang orang utang semuanya bayar? Kalau ada coba angkat tangan, ada nggak? Saya mau kasih mic untuk bicara, coba jelasin. Oh iya Ustaz, saya memang nggak pernah sakit. Wah itu coba. Atau saya memang selama hidup nggak pernah ditipu. Nah, saya nggak pernah keseleo. Nah, saya nggak pernah difitnah. Coba. Siapa di antara kita yang melalui rumah tangganya terus tidak pernah cekcok? Ada? Ada, Masya Allah. Mana? Coba. Iya. Ternyata ada saja. Dan itu terjadi pada Nabi SAW. Ya. Tapi pada saat sedang datang, kita jadikan sebagai bahan kita langsung gini. Lihat. Oh ujian ini ternyata saya kayaknya nggak buat salah nih. Oh berarti murni ujian dari Allah. Udah sabarin aja, terima. Berarti ini peninggian derajat nih. Setiap ujian ini, di ujung jalannya ada satu hadiah besar. Tapi prosesnya sabar. Kalau selama perjalanan keluh kesah terus, tidak ada manfaat. Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Dia tidak akan dapat bonus itu. Kata Umar, orang dalam menghadapi ujian terbagi. Ada orang yang dia bisa menerima itu sebagai putusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dia dapatkan adalah dia mendapatkan pahala. Dia mudah dalam melalui prosesnya. Dan dia akan dapat jalan keluarnya. Sekarang kita lagi sakit. Oh Allah lagi uji saya. Udah, dia tenang aja. Dapat pahala. Karena menerima sebagaimana Allah kasih dia kesehatan, Allah kasih dia sakit. Sebagaimana Allah kasih dia masa muda, Allah kasih dia masa tua. Ya, begitu terus ada ujian ini kan berpasang-pasangan. Maka dapat pahala. Yang kedua dia mudah melaluinya. Orang kalau tahu ini lagi diuji, ya sudah nikmati dia prosesnya. Toh pahala berjalan. Dan pasti menemukan solusinya. Atau, yang kedua, orang nggak bisa terima. Dia dapat dosa kena protes keputusan Tuhannya. Dia sulit melaluinya. Karena semua keluh kesah. Dan tidak menemukan jalan keluarnya. Dia tidak ada opsi lain. Gitu kan? Ibnu Hajar berkata, rahimahullah, sesungguhnya Allah memiliki hak untuk diibadai oleh hamba di saat tertimpa musibah. Sebagaimana ketika dia mendapatkan kenikmatan. Jadi, kalau kita sedang sehat, kita sedang melimpah nikmat baik luar biasa, kita harus pakai itu dalam ketaatan. Sebagaimana kita jelaskan kemarin di syukur. Tidak pantas seorang hamba yang diberikan harta, diberikan kesehatan, kekuatan, dipakai dalam dosa. Tidak pantas. Karena ini lagi diberikan fasilitas, gitu kan. Sudah dipakai pada ketaatan. Nah, beliau mengatakan, begitu juga pada saat ujian datang. Di situ ada nilai ibadahnya sendiri, yaitu dengan bersabar. Menerima ini, oh Allah lagi uji saya. Ya. Ibarat kita kalau mau naik kelas, kita diuji di sekolah, di kampus misalnya. Maka ujian ini kan untuk naik level nih. Nah orang kalau menerima itu sudah ujian saya belajar, saya paksain diri, nikmatin prosesnya. Nanti dia dapat nilainya. Tapi kalau dia tidak mau, kalau saya nggak mau ujian deh, udah tidak lulus. Contohnya gitu. Dan beliau mengatakan maka sabar adalah kewajiban yang selalu melekat kepadanya. Dia tidak boleh keluar darinya untuk selama-lamanya. Sabar merupakan penyebab untuk meraih segala kesempurnaan. Syekh As-Sa'di, rahimahullah, seorang ulama di Saudi, tapi sudah lama meninggal beliau.
ratusan tahun yang lalu. Beliau ahli tafsir dan juga ahli akidah mengatakan, adapun sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan sabar dalam menjauhi kemaksiatan kepadanya, maka hal itu sudah jelas bagi setiap orang bahwasanya keduanya merupakan bagian daripada keimanan. Bahkan kedua hal tersebut merupakan pokok dan cabang daripada keimanan. Karena pada hakikatnya iman itu secara keseluruhan merupakan kesabaran. Ya, untuk menetapi apa yang dicintai Allah dan ridhoinya, serta untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Jadi maksudnya sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, tadi yang jenis sabar yang pertama. Dan sabar dalam meninggalkan dosa, ini adalah bagian dari cabang keimanan. Dan ini tidak mungkin kecuali dengan sabar. Ya, duduk pengajian begini, dengarin 1 jam, 2 jam, duduk. Padahal kita bisa tidur, bisa makan, bisa santai-santai. Tapi kita sabarin. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Begitu juga dengan meninggalkan dosa-dosa. Setiap ada peluang datang, setiap orang kita pasti punya peluang berzina, berbohong, menipu. Pasti, nggak mungkin tidak. Dan terlintas dalam hidup kita. Tapi bagaimana kita bersabar pada saat itu. Kemudian juga, ya, beliau mengatakan, demikian pula sabar dalam menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan juga karena sungguhnya agama ini berporos pada 3 pokok utama, membenarkan berita dari Allah dan Rasulnya, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dan juga menjauhi larangan-larangan keduanya. Nah, ini penyampaian ulama tentang masalah sabar itu sendiri. Ya. Sabar juga ini, teman-teman sekalian, akan mendatangkan kebahagiaan dalam jiwa. Sadar atau tidak disadari. Karena kalau lagi ada ujian, ada kan mungkin Bapak Ibu pernah alami keadaan di mana kita nggak tahu harus buat apa lagi. Untuk di satu titik kita tidak harus buat apa lagi. Solusinya nggak ketemu, kita sudah konsentrasi ini tidak bisa ketemu, ya. Maka di saat itu tidak ada solusi kecuali sabar. Tetap berkeluh kesah, dia gelisah. Tapi kalau dia bersabar, oh ini Allah lagi uji saya, sudah. Dia kembalikan kepada Allah, dia wudu, dia sholat. Maka pada saat itu dia akan mendapatkan ketenangan. Itu solusi yang terbaik. Ya. Dan Umar bin Khattab mengatakan, kami berhasil, ya, memperoleh penghidupan terbaik kami dan melalui sabar. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, riwayat ini. Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita tentang 2 hal ini. Sayap kehidupan antara syukur kalau ada nikmat dan sabar kalau ada ujian, itu disatukan dalam satu hadis. Yang masyhur kata Nabi SAW, ajaban di amri mu'min, sungguh mengagumkan perkaranya orang-orang beriman. Ya. Inna kulla amra wa khair, karena semua perkara hidupnya baik. Ya. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min. Itu tidak dimiliki kecuali orang-orang beriman saja. In asabahu sarra syakar. Kalau diberikan nikmat, dia bersyukur. Wa in asabahu dharra fakana khairan lahu. Itu baik bagi dia. Kalau diberikan nikmat, dia bersyukur. Dia nikmati dan dia bersyukur. Alhamdulillah, dia nikmati makanan, minuman, pakaian, biologis halal dan segala macam. Lalu dia bersyukur. Ya. Itu baik buat dia. Wa in asabahu dharra sabar fakana khairan lahu. Dan kalau dia diberikan ujian, maka dia bersabar. Dan itu lebih baik buat dia. Hadis riwayat Imam Muslim. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sabar adalah separuh keimanan. Sabar adalah separuh dari keimanan. Dinukil oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah. Dan Al-Bayhaqi dalam kitab Az-Zuhud. Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, sabar bagikan keimanan. Sabar bagi keimanan bagikan atau laksana kepala dalam tubuh. Apabila kesabaran telah lenyap, maka lenyap pula lah keimanan. Ini statement Ali dalam sekali ya. Sabar itu ya, bagi keimanan seseorang laksana kepala dari tubuh. Maka kalau kepala sudah hilang, tidak ada lagi kehidupan. Lenyaplah ya. Apabila kesabaran telah lenyap, maka lenyap pula lah keimanan itu. Mungkin oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannaf beliau. Dalam riwayat lain, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda dari potongan hadis, dan sabar itu adalah cahaya, namun dia panas. Cahaya yang panas. Maksudnya, memang dia berat, tapi dia adalah cahaya kehidupan. Sabar itu. Dia solusi ya, dari kehidupan itu sendiri. Ibnu Qayyim mengatakan, fitnah syubhat bisa ditepis dengan keyakinan. Tahu syubhatnya? Hal-hal yang samar. Nggak jelas dalam agama. Halal nggak ya? Nah, itu bisa dihilangkan dengan keyakinan. Karena Nabi SAW sudah mengatakan halal jelas, haram jelas. Di antaranya ada hal yang samar-samar. Siapa yang menyelamatkan diri dari hal yang samar-samar? Ah, ini nggak jelas hukumnya. Udah saya nggak mau kerjain. Maka dia telah menyelamatkan kehormatan diri dan agamanya.
Dan sampai menjerumuskan dirinya pada yang samar-samar, dia terjerumuskan dirinya pada yang haram. Berarti yang kita cuma ada halal atau haram. Halal jelas, yang haram jelas. Yang ragu-ragu, masuk ke dalam yang haram. Maka kata beliau, fitnah syubhat, gak jelas nih, bisa ditepis dengan keyakinan. Sedangkan fitnah syahwat, ingin selalu berbuat dosa, dapat ditepis dengan bersabar. Oleh karena itulah Allah yang Maha Suci menjadikan kepemimpinan dalam agama tergantung pada kedua perkara ini. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, dan kami menjadikan di antara mereka para pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami, ketika mereka bisa bersabar dan senantiasa meyakini ayat-ayat kami. Ini luar biasa penyampaian-penyampaian para ulama berhubungan dengan masalah ini. Begitu juga dengan tadi ini kalau sifatnya ujian yang datang karena Allah ingin mengangkat derajat kita untuk membersihkan dosa. Tidak ada sebab. Kita tidak menemukan sebab. Nah, kalau ada musibah yang datang dan itu adalah sebab, karena sebab perbuatan dosa kita, maka ini biasanya Allah SWT ilhamkan dalam hati setiap hamba. Kita jadi tahu, oh saya mungkin kena buat ini kemarin. Ya. Dan semua dosa adalah awal musibah. Semua dosa. Kalau kita sudah mulai injakkan kaki kita di dosa, pastikan musibah akan datang. Disebabkan karena dosa itu. Makin besar kita buat dosa, maka makin besar ujiannya ke depan. Itu pasti udah. Oleh karena itu jangan coba-coba. Tidak usah coba-coba. Amal soleh itu dipelajari untuk diamalkan. Dosa dipelajari untuk dijauhi. Tidak usah coba. Babi haram, saya coba dulu rasanya gimana. Tidak usah. Zina haram, saya mau coba dulu misalnya. Tidak perlu. Haram untuk dipelajari dan dijauhi. Karena kalau kita mulai injakkan kaki kita di dosa itu, selesai. Pastikan itu akan mendatangkan musibah. Nah ini musibahnya ini bahaya nih. Gitu kan? Banyak orang tidak sadar ini. Apalagi kalau tidak tahu agama. Mereka sudah buat dosa. Kemudian Allah datangkan ujian. Malah tambah mabuk. Ya, malah tambah buat maksiat kepada Allah SWT. Makin jauh. Yang paling baik adalah kalau kita sedang datang ujian. Introspeksi diri dulu. Kalau kita lihat sepertinya tidak ada salah nih. Ya udah berarti terima itu sebagai ujian dari Allah SWT. Berarti ada derajat yang Allah akan naikkan kita di surga nanti. Dan juga di ujung jalan itu pasti akan ada hadiah yang besar. Dan Allah sudah memastikan dalam ayat Al-Quran, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Di setiap usaha akan ada kemudahan. Itu pasti. Ya. Kalau kena dosa, biasanya Allah ingatkan kita itu. Ya. Adalah durhaka sama orang tua. Dan ini biasanya hampir sama ya. Makanya kata Nabi SAW, ya, berbaktilah dengan kedua orang tua kalian. Efeknya apa? Allah akan memberikan kepada anak-anak yang bakti pada kalian. Jagalah kesucian kemaluan kalian, Allah juga akan jaga kesucian kemaluan pasangan kalian. Jadi memang efeknya seperti itu. Ibnu Katsir menukil keterangan dari Al-Amash, dari Abu Dayyan, atau Dabyan. Dia berkata, Abu Dayyan ini, dahulu kami duduk bersama Alqamah ketika dia membaca ayat yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan menunjuki hatinya. Maka ditanya kepada beliau, maknanya apa? Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan hidayah hatinya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, ayatnya. Maka beliau mengatakan orang-orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang tertimpa musibah dan mengetahui bahwasanya musibah itu berasal dari sisi Allah dan dia pun merasa ridho dan pasrah kepadanya. Jadi menerima keputusan tersebut. Ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dari musibah yang sedang datang. Ya. Kita jadi pertama menyadari kalau kita punya Tuhan yang mengatur semua ini. Ya. Sehingga tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada pemilik yang menciptakan kita, yang menciptakan musibah itu. Karena cuma dia yang memiliki solusinya. Dan di saat itu sebenarnya Allah sedang menginginkan kita kembali kepadanya. Kita kembali kepadanya. Jadi ini poin. Ya. Sehingga kita tahu kalau kita punya Tuhan. Poin pertama. Hikmah yang kedua. Ini hikmah pertama. Hikmah kedua. Kita jadi belajar dari ujian yang sedang datang. Kalau seandainya teman-teman kita waktu kecil dulu naik sepeda, jatuh, kita nggak mau lagi belajar sepeda, sampai sekarang kita tidak akan bisa. Tapi pada saat itu kita masih sangat polos. Jatuh belajar lagi. Jatuh inilah, bisa terima. Nggak apa-apa. Kenapa sekarang pada saat kita sudah dewasa ini kita nggak belajar nih? Gitu. Bahwasanya kita bisa sebenarnya, tapi dengan melalui proses itu. Pelajaran. Ya.
Kita lihat kepada orang-orang yang lebih berat ujiannya, supaya kita bisa melaluinya. Tapi intinya sebenarnya dia ini adalah peningkatan level nih. Ya. Kita akan naik kelas seperti itu. Ya. Kalau sekali kita pernah kena satu ujian, kita jadi banyak ilmu di situ. Misalnya kita pernah kena satu penyakit, kita jadi tahu nama penyakitnya, nama obatnya, apalah macam-macam di situ. Jadi kita tahu. Sekali lagi ada orang kena hal yang seperti ini, kita jadi tahu, oh ke dokter sana aja, obat ini aja. Kita jadi punya ilmu. Padahal sebenarnya kita tidak punya ilmu seperti itu. Orang kalau bangkrut di satu usaha misalnya, sebagai satu ujian, dia kan jadi coba cari solusinya, apa masalahnya, apa ini, cari, coba akhirnya berhasil lagi naik. Maka dengan ini dia jadi punya pengalaman hidup. Dia tidak akan terjerumus lagi dengan kesalahan yang sama. Dan juga kalau ada orang yang kena musibah yang sama, dia bisa kasih solusinya. Ya seperti itu terus-terusnya. Ya. Jadi banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari masalah ini. Kemudian yang ketiga, besarnya pahala yang akan dipanen dengan musibah tersebut. Ya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrum bighairi hisab. Ketahuilah orang-orang sabar itu akan menerima pahala tanpa ada hitungan lagi. Dalam sebuah riwayat yang sangat luar biasa, kata Nabi SAW, nanti orang-orang yang banyak, yang sedikit ujiannya di dunia. Ujiannya sedikit dia. Semua orang diuji, tapi ada yang sedikit. Melihat orang-orang yang banyak ujiannya di dunia, orang yang lahir dalam keadaan miskin, susah hidupnya, segala macam, itu nanti hari kiamat dikasih pahala melimpah, orang-orang yang banyak ujiannya ini. Maka orang yang sedikit ujiannya, melihat nikmat yang besar Allah kasih hanya karena sakit, hanya karena diganggu orang, hanya karena keseleo, hanya karena mungkin rumahnya biasa, gubuk, maka karena dibalas sama Allah dengan pahala yang besar, maka orang-orang yang sedikit ujiannya berharap, kata Nabi SAW, dikembalikan ke dunia untuk digunting-gunting kulit mereka. Itu kan sakit sekali kan? Tapi mereka berharap kembali dunia supaya digunting-gunting kulitnya, supaya mereka mendapatkan pahala seperti orang-orang itu. Jadi memang ada teman-teman pahala yang tidak bisa kita jangkau kecuali dengan ujian tersebut. Ini hikmah-hikmah Allah yang luar biasa di balik semua. Dan begitulah agama Islam, ya, mendatangkan keterangan kepada kita. Nah, saya tutup dengan teman-teman sekalian, kalau ada orang yang datang ujian pada dia dan bisa bersabar, pastikan itu pembersihan dosanya. Itu luar biasa. Mungkin tidak cukup dengan istighfar. Dalam sebuah riwayat kata Nabi SAW, ada dosa-dosa yang tidak cukup dengan istighfar, tapi Allah akan ujikan penyakit kepada hamba tersebut, dengannya bersih dosa-dosanya. Pernah ada seorang sahabiat Nabi perempuan, beliau lagi demam. Nabi SAW kebetulan menjenguknya, lalu menanyakan, ada apa denganmu? Dia bilang, ya Rasulullah, demam, semoga Allah tidak berkahi. Karena dia merasa demam mengganggu dia. Kata Nabi SAW, jangan kau caci maki demam itu. Karena demam itu menggugurkan dosa, sebagaimana ya, pohon menggugurkan daun-daunnya. Jadi gugur dosa-dosa itu. Dan bukan cuma kita, para nabi-nabi pun. Nabi Muhammad SAW demam, sakit. Sampai pada sahabat masuk ke dalam kamar beliau, waktu jenguk lagi sakit, pegang di atas selimut beliau, demamnya sampai tembus panasnya. Lalu kata sahabat itu, ya Rasulullah, Anda benar-benar ditimpa demam yang luar biasa nih. Belum pernah kami lihat demam seperti ini. Kata Nabi SAW, iya, aku diujikan 2 kali lipat dari yang diujikan kepada kalian. Jadi kalau kita 40 mungkin teman-teman dokter sudah tahu, kalau 40, itu sudah masuk dirawat kan ya. Beliau berarti 80 itu, bagaimana panasnya? Jadi ujiannya berat. Lalu kata sahabat ini, ya Rasulullah, apakah itu berarti Anda diberikan juga double pahala? Kata Nabi SAW, iya, tentu saja. Lalu orang ini mengatakan, siapa orang yang paling berat ujiannya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, para nabi-nabi. Nabi ini harusnya kan yang paling selamat dari ujian gitu. Tapi mereka justru yang paling banyak ujiannya. Sampai kata Nabi SAW, siapa yang ditimpa musibah, ingat musibahku, maka pasti akan meringankan musibah dia. Orang yang terhormat di Mekah, tadi sudah kita kasih ceritanya, ya, malah ditolak sama kaumnya sendiri, malah pamannya sendiri yang memusuhinya. Ya. Itu di perang Uhud, nanti akan kita ceritakan insya Allah di lokasi Uhud kita di Madinah, yang memegang bendera, ya, 10 orang pegang bendera Quraisy itu semua dari suku Abiddar, dari keluarganya Nabi sendiri, yang membenci Nabi SAW. Jadi untuk menunjukkan memang kebencian mereka kepada agama Islam ini. Bagaimana orang tidak sakit yang dia dakwai keluarganya sendiri nolak gitu. Padahal kebenaran, kebaikan. Agama Allah ini kan semua baik ya.
jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bersedekah. Apa yang tidak baiknya gitu? Dan semua yang tidak baik dilarang. Bohong, menipu, mukul orang, ambil haknya orang lain, tidak. Berarti agama ini baik, tapi mereka nolak. Itu kan musibah. Ya. Luar biasa gitu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada Nabi SAW 13 tahun dakwanya ditolak di Mekah itu. Bukan main-main 13 tahun, waktu yang cukup lama. Tapi setelah itu karena beliau bersabar, Allah berikan kemenangan, Allah berikan kekuasaan. Dalam 10 tahun saja, ya, seluruh jazirah Arab itu takluk di tangan Nabi SAW. Tidak sampai di situ. Beliau tidak meninggal kecuali sudah selesai jazirah Arab. Di masa Abu Bakar yang saya ceritakan kemarin dari 11 sampai 13 Hijriah, itu juga fitnah jazirah Arab sudah selesai, nabi-nabi palsu. Di masa Umar bin Khattab 13 sampai 23 Hijriah, itu ekspansi Islam. Setengah dunia dikuasai umat Islam. Dan terus saja Islam menyebar dari kesabaran Nabi SAW ini sampai kepada kita semua. Nah ini satu hal yang luar biasa itu. Siapa di antara kita teman-teman sekalian yang bisa mengalahkan musibah Nabi SAW? Allah karunia beliau 7 orang anak. 4 perempuan, 3 laki-laki. Tahu nggak? Kalau ke-6 anaknya meninggal di masa hidup beliau. 7 ini anak, 6-6-nya mati. Cuma 1 yang masih hidup dan meninggal 1 tahun setelah Nabi SAW meninggal. Dimulai dari 3 anak laki-lakinya. Kita tahu anak laki-laki biasa lebih diharapkan karena dia bawa nasab dan segala macam. Tapi Qasim, karena beliau punya julukan Abul Qasim. Wafat masih kecil. Baru lahir sudah meninggal. Kemudian yang kedua, Abdullah meninggal juga. Pas lahir, beberapa waktu meninggal. Ini dari Khadijah radhiyallahu anha. Lalu beliau menikah sama Maria, dari Maria juga lahir Ibrahim, juga meninggal masih kecil. Sampai waktu meninggal Ibrahim, Nabi SAW melihat 3 anak laki-laki meninggal semua. Beliau netesan air mata. Dan beliau mengatakan, wahai Ibrahim, kami sedih berpisah denganmu. Tapi lisan kami tidak akan mengucapkan kecuali yang Tuhan kami ridhoi. 4 anak perempuannya, ya, ada Ummu Kalthum, Ruqayyah, Zainab, dan juga Fatimah. 3 yang pertama ini meninggal semua di masa hidup Nabi. Fatimah yang hidup 1 tahun setelah Nabi SAW baru meninggal. 7 anak, 6 meninggal di masa hidupnya. Musibah ini luar biasa. Ujian luar biasa. Tidak main-main. Di masa hidup beliau juga cucunya meninggal. Umama meninggal. Cucu dari Zainab gitu kan. Ini luar biasa. Di masa hidup beliau, ada 2 pamannya yang masuk Islam, ada 2 pamannya yang kafir. Masuk Islam Hamzah dan ya, Abbas radhiyallahu anhu ajma'in. Yang mereka dalam keadaan kafir, Abu Lahab dan juga Abu Talib. Beliau sedih, tapi nggak bisa buat apa-apa. Ya, ada ujian-ujian datang, subhanallah, begitu. Ya, di Mekah setiap jalan nih, penyihir, penyamun, dicaci maki. Di Madinah pun setelah hijrah, sudah punya kerajaan. Nabi jadi raja nih. Raja, punya pasukan, punya segala macam. Masih disakiti oleh orang munafik. Masih ingat kemarin kisah yang tentang fitnah Aisyah zina dengan Safwan. Gosip. Itu luar biasa tuh menyakitkan. Tapi beliau sabar. Gitu kan. Beliau pernah mau mengajak muslimin perang Tabuk, perang terakhir muslimin. Ya. Itu dengan 30.000 pasukan. Semua laki-laki wajib pergi. Waktu itu subhanallah ujian Allah luar biasa datang. Menguji iman dengan orang-orang munafik. Orang beriman sama orang munafik. Ini, besok mereka akan panen kurma mereka. Dan waktu itu pendapatan utama masyarakat Madinah kurma. Besok akan panen, hari ini Nabi suruh jalan berperang. Semua orang beriman pergi. Sekejap segelintir orang yang punya udur mereka pamit sama Nabi. Ada 3 orang yang tidak punya udur, akhirnya turunlah dijelaskan dalam surah At-Taubah. Di antaranya Ka'ab bin Malik dan teman-temannya yang memang tidak sempat pergi dan akhirnya mereka mohon ampun kepada Allah, Allah maafkan. Tapi cuma 3 orang, selebihnya ribuan orang pergi semua. Orang-orang mukmin yang pergi. Mereka anggap itu adalah ajakan lebih indah berjihad jalan Allah, ya mati syahid daripada panen kurma. Tapi orang munafik bilang apa? Muhammad ini, kenapa suruh-suruh orang perang di musim panas? Waktu itu musim panas. Dan besok kita mau panen. Kenapa nggak tunda berapa hari lagi? Kenapa harus sekarang? Ya. Maka Allah turunkan firman-Nya, katakan kepada mereka orang munafik, sungguh neraka jahanam lebih panas daripada apa yang mereka rasakan ini. Maka itu ujian dan banyak sekali ujian yang lain ya. Banyak sekali ujian yang lain yang Nabi SAW merasakan. Di perang Uhud itu gigi beliau pecah, ya, pelipis beliau berdarah, pipi beliau sempat tertusuk dengan topi besinya SAW. Ya. Di perang Khaybar, kelingking beliau kena anak panah Yahudi, kemudian beliau kena racunnya, makanan orang Yahudi. Banyak ujian datang. Pada saat itu Allah SWT janjikan pasti akan menang Khaybar. Seperti itulah. Nabi SAW mengatakan apabila Allah menghendaki
Apabila Allah menghendaki hambanya mendapatkan kebaikan, maka Allah segerakan baginya hukuman di dunia. Jadi kalau ada ujian-ujian datang itu sebenarnya pembersihan dosa ya. Daripada dihukum di akhirat, bentuk kasih sayang Allah, kata Nabi SAW, Allah segerakan di dunia. Dalam bentuk penyakit, flu, demam. Kadang-kadang kita tidak sengaja, bukan niat mau menjepit tangan, kita terjepit pintu. Ada saja. Gitu kan. Kita lagi jalan baik-baik, nggak ada apa-apa, sepatu kita bagus, jalannya lurus, keseleo. Ada saja. Kata Nabi SAW, apabila Allah menghendaki hambanya mendapatkan kebaikan, maka Allah akan segerakan baginya hukuman di dunia. Dan apabila Allah menghendaki keburukan untuknya, maka Allah akan menahan hukumannya sampai akan disempurnakan balasannya di akhirat kelak nanti. Dan ini lebih bahaya kalau diberikan ujian di akhirat nanti. Allahu a'lam. Terima kasih sahabat semua telah menonton konten dakwah Islam Jadi Baik TV. Jangan lupa like, subscribe, dan share konten video Jadi Baik TV. Semoga bermanfaat dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.